Dan salah satu poinnya tuh adalah this life is bigger than us, Ya, kan ya. mhm, Jadi kamu dalam bekerja tuh adalah ketika saran kamu tuh dipakai sama mhm, orang lain bener, dan orang lain itu mengajarkan orang lain. iya, Jadi service itu sebenarnya adalah bentuk kita untuk give back mmm, to broader people selain diri kita sendiri. iya, Karena generasi muda kita tuh punya banyak sekali potensial. dan di gue, industri gue tuh memang quite rapid ya, jadi perkembangannya cepat banget gitu. Itu yang akhirnya ngerasa kayak, ini tuh sayang kalau sampai berhenti di gue doang gitu. Halo, balik lagi di, series kita selanjutnya di podcast kita kali ini ya, Pre, ya. Ya. Dan masih membahas satu buku yang sama dari Robin Sharma, The Well That Many Can Buy. Kita ada di episode terakhir di season ini ya, Pre, Episode ya. Episode 4. 4. Yes. Dan ini merupakan salah satu chapter yang kita ngerasa paling ngena di diri kita ya, Pre, ya. Selain tentunya tadi yang kita bahas yang growth itu tadi. Mm-mm. Nah, ini adalah soal service. Betul. Hmm. Kita tuh udah bahas growth, kita udah bahas family and friends. Yes, Nah, karena yang kita terakhir ada service. service penutup juga karena Penutup kita juga dari ngerasa season 1 kita. iya, semoga ada season selanjutnya. Kita minta feedbacknya untuk listener kita, Iya, kasih masukan, kasih mhm, comments. Kita tuh bahas buku, kesannya kita book nerds banget, padahal iya, iya. Kita segitu sukanya baca buku. Kalau listener kita ada yang mau kasih input, mhm, mau bedah buku apa, iya, atau juga mungkin masih mau komen di bukunya Robin Sharma, share pengalaman kamu, really appreciate mhm, and really welcome your input. iya, Nah, kita sekarang bahas yang service. service. Nah, ini kan Oke. sebenarnya podcast yang kita bikin ini selain kita ngomongin growth sebenarnya service juga ya, Pre, salah Hmm. satu bentuk kita akhirnya contribute lah istilahnya Yes. untuk, semoga untuk yang mendengarkan kita. Mhm. Karena kita ngerasa, kita kan termasuk yang perjalanan karirnya tuh fokus di bidang Bidang specialty, spesialis ya, dan yang kita quite konsisten ya, quite 20 tahun consistent. terakhir. Dari awal kita Dari kerja, awal kita lulus. lulus Iya. udah di bidang itu aja gitu. Mhm. Jadi kita ngerasa sebenarnya banyak yang kita dapat dan kita tuh pengen juga ya nge-transfer knowledge yang udah kita dapat itu ke Mhm. orang lain gitu. Mhm. Nggak cuma soal kerjaan ya, tapi kan sebenarnya selain kita melakukan kerjaan itu banyak value yang kita dapat ya, Pre, ya. That's why melalui podcast ini dan juga bukunya Robin Sharma itu hopefully bisa menginspirasi Mhm. kalian juga gitu Iya. kan di sini. Dan salah satu poinnya itu adalah this life is bigger than us, Ya, kan ya. mhm, Jadi kita tuh senang berbagi emang karena kita berpikir bahwa kita harus give back nih. mhm, Harus ada yang take benefit apa yang kita pelajari benar, sebelumnya, iya, hardship yang udah kita bahas di iya, episode sebelumnya. mhm. Itu ada rasa seneng dan fulfilled ya ketika pass on that knowledge to other Iya, ke people. orang lain gitu. Karena itu nggak berhenti di kita gitu. Apa yang kita udah dapetin akhirnya kita bisa ngasih ke orang lain tuh sebenarnya juga fulfilling kita juga kali ya, Pre, ya. Karena Ya, ngerasa happy kalau akhirnya ada orang yang terbantu dari advice yang udah kita kasih. betul. Terus juga orang akhirnya merasa lebih mudah, dimudahkan dengan guideline lah yang kita udah buat. Bener, aku inget banget waktu kita berdua curhat, Mhm, kamu pernah bilang salah satu satisfaction dan fulfill dari kamu dalam bekerja tuh adalah ketika saran kamu tuh dipakai sama mhm, orang lain bener. dan orang lain itu mengajarkan orang lain Iya, berdasarkan saran kamu gitu iya, kan jadi Yan? kayak ke-rolling terus gitu. Iya, Gue kayak ngerasa, akhirnya kesulitan yang gue dapet ini bermanfaat lah buat orang bener. lain, nggak cuma diri gue sendiri. Itu sih Ada yang yang bisa akhirnya dipelajari. ada yang bisa dipelajari dan ternyata ini terrefleksi di, chapter-nya Robin yang, Mhm. service ini Service. tadi gitu. Iya. Jadi service itu sebenarnya adalah bentuk kita untuk give back Hmm, to broader people selain diri kita sendiri. iya, Mungkin kita sempat singgung, lo sempat bikin buku juga untuk iya, anak-anak meskipun anak-anak, tidak dikomersialkan. mhm, Kalau mau beli bisa kontak Dita, tidak iklan. Gue juga sempat bikin blog soal mhm, leadership study, apa yang yes, gue pelajari 20 tahun terakhir, mhm, pelajaran-pelajaran yang gue pelajari mhm, dari uh, gue kerjasama bareng leaders mhm, di beberapa company, insight-nya apa aja. mhm, mhm, Terutama memang di bagian gue tertarik banget sama mengembangkan generasi muda. iya, Karena generasi muda kita tuh punya banyak sekali potensial. benar, setuju, Dan bedanya sama zaman kita, sekarang tuh internet kan rapid, mhm, AI, semua punya kesempatan belajar yang sama. Jadi ada beberapa hal-hal atau kompetensi yang sudah bisa untuk disamakan dengan kemampuan global gitu. mmm, Jadi gue senang sih sharing apa yang menjadi insights, iya, mengembangkan talenta muda, mmm, supaya nanti mungkin generasi anak kita ya mhm, lebih bisa lebih baik, maju lagi daripada kita dan mhm, membawa Indonesia ke tempat yang lebih baik yes. tuh.
Nah, kalau misalnya kita ngomongin kita itu passionate to share Mmm, that, our istilahnya knowledge ya, Pre, ya. Tapi tuh kalau misalnya lo ngajarin atau coaching someone else itu juga sebenarnya butuh chemistry ya ternyata ya. mhm, Itu yang gue pelajari karena, itu harus dua belah pihak bahwa yang menerima informasi atau knowledge yang lo sampaikan tuh juga dia willing buat akhirnya belajar. Karena kalau udah ada tembok resistensi tersendiri akhirnya apa yang lo sampaikan tuh nggak terabsorb dengan baik ya akhirnya, gitu. bener. Coaching, mentorship tuh butuh chemistry sih, itu Mhm, kayaknya sama kayak pertemanan deh ya, bener, ada trust, ada boundaries, mhm, dan eee, ada respect ada juga, respect juga, mhm, ada chemistry juga, mhm, tapi bentuknya profesional aja, iya, karena kan self growth mhm, fokusnya. Tanpa ada faktor-faktor dan values yang sama sih mhm, biasanya transaksional, iya, gitu. Nah, kita kan, pasti ketika kita memberikan ilmu pengennya lebih dari transaksional, jangka mhm. panjang. Jadi chemistry tuh aku setuju penting banget. Mhm, dan juga Pre kalau misalnya lo ngasih kita juga kalau, mem-pass on that knowledge to person ya, terus ternyata ada resistensi, itu mungkin juga kita nggak boleh baper ya bahwa ternyata, nih orang kenapa banget sama gue gitu. Tapi lebih ke arah bahwa ini buat, eee, point of view aja ya yang tadi yang lo bilang bahwa ya ternyata memang nggak nyampe aja chemistry-nya nggak ada. Mhm, Mungkin dia lebih cocoknya yang lo bilang, sama leader yang lainnya ataukah dia cocoknya belajar sendiri nggak and ada nggak masalah ada nggak ada masalah masalah. Dan dari emang kita ada 2 sendiri cara ya. untuk coaching or Mhm, mentorship, yang pertama kan yang mass, yang mhm, sifatnya banyak. mhm, Misalnya lo buka kelas, mhm, gue baca postingan LinkedIn lo iya, juga, ada yang mau sharing soal PR, kita iya, bisa brainstorm, mmm, atau yang one on one. Kalau tadi mhm, kita bicara chemistry itu yang one on one. mhm, Tapi kalau mau buka kelas juga bisa, jadi ilmunya tetap di-pass on kepada orang lain. dan kenapa kita tuh passionate soal itu yang pertama karena itu fulfilling buat diri kita sendiri ya, Mhm, Pre, ya. Dan yang kedua akhirnya itu membuat kita lebih ngerasa lebih pinter nggak sih? mhm, Karena jadi tahu, oh, gini loh cara menyampaikan informasi yang benar. Ternyata pas kita lagi transfer information kita jadi berpikir lagi tuh, rewire mmm, lagi otak kita, "Ini bener nggak sih ataukah ada cara yang lebih mudah dari skema yang lagi gue ajarin?" Gitu. mmm, Itu akhirnya kita kalau gue pribadi ngerasa lebih passionate soal itu gitu. mhm, Lately apalagi ya karena ngerasa, bidang specialty yang gue tekunin ini, bervariatif gitu. Jadi tergantung case by case-nya. Dan di gue, industri gue tuh memang quite rapid ya. Jadi perkembangannya cepat banget gitu. Itu yang akhirnya ngerasa kayak, ini tuh sayang kalau sampai berhenti di gue doang gitu. mmm, Itu yang mhm. gue rasain kenapa gue so apa ya, excited about apa sharing to others. Iya, jadi Hmm. ini kayak kalau kita simpulkan tuh sebenarnya kita lagi building legacy ya nggak Iya, sih? Di iya bener. skala masing-masing Di skala lah. masing-masing, nggak harus Heeh, yang gede ya, Pre, ya. yes, Cuma knowledge, information, even sampai yang itu tadi, ya, value atau advice yang akhirnya dipegang sama orang terus mmm, itu juga satu hal yang legacy ya. mmm, Walaupun nggak kelihatan bentuknya gitu. mhm. Dan kayak kecil-kecil, Mhm, mungkin kita nggak perlu nunggu yang besar. Kayak satu yang kita pelajarin dari podcast ini adalah kita nunggu tuh podcastnya kayaknya idenya perfect gitu. bener bener. Sampai akhirnya kita tuh nekat, "Ah udahlah Udah, podcast bener. perfect, I think we should try it first then Iya, make it perfect later," gitu kan. heeh. Jadi daripada kita nunggu-nunggu mau making impact, making legacy tapi harus skala besar malah nggak Iya, kejadian, bener. mendingan dicobain aja dulu ya nggak sih? Iya, dan itu yang gue juga baca waktu itu adalah progres itu lebih penting daripada perfection sih, Pre. Oh, iya banget. Jadi akhirnya udahlah kita progres aja dulu nih gitu. Mhm, Pertama soal kita growth-nya itu, mmm. terus menghadapi ketakutan kita akan, "Aduh dijudge nggak ya ini kita Betul, cara denger denger suara ngomongnya?" sendiri juga aneh banget ya kan? Iya, terus dijudge nggak nih, apakah podcast kita bermutu atau enggak. So be kind ya guys, ninggalin komen. Nah, Iya, tapi akhirnya kita ngerasa, kalau misalnya kita nggak ngelakuin ini gimana kita bisa gimana kita bisa tahu gitu, tahu? dan intinya akhirnya balik lagi kita tuh, inspiring pengen memberikan inspirasi lah Mhm, ke yang mendengarkan ini ya. mhm, Terus juga hopefully apa yang kita sampaikan itu bisa contribute di hidupnya mereka juga. iya, Akhirnya kita memberanikan diri nih. benar, mungkin our listener bisa belajar bahwa bikin podcast tuh nggak perlu nunggu 2 tahun atau bertahun-tahun kayak kita, Kayak kita bener. dan kita tuh udah berdamai, aku sama Dita, apapun feedback-nya we're very welcome, Mhm, bener. dan what makes it important adalah kita bisa connect sama listener yang punya cerita Mhm. mirip banget sama kita atau punya POV yang berbeda tapi mau sharing bareng. Benar, Iya, dan untuk closing nih ya, Pre, ya, kan mhm, kita,
tadi ngebukanya dengan kenapa lo menyukai buku. Nah, kita menutupnya dengan apa sih ya membuat lo akhirnya mencintai buku banget gitu? Apa Hmm. impact-nya ke kehidupan lo, apa yang lo rasain? Wah, itu kalau diomong bisa satu episode Ya, sendiri. iya bener. Tapi kalau diceritakan dengan singkat, Eh, buku tuh itu seperti teman. Jadi mmm, uh, di buku Robin Sharma tuh ada bilang juga sekarang kan ada temptation untuk ngelihat segala sesuatu dari social media benar, karena bentuknya bite size, iya, 10 seconds, 15 seconds mhm, gitu. Tapi kita tanpa sadar kita tuh kayak masuk ke echo chamber. mmm, Jadi informasinya yang kita terima tuh sebenarnya berulang-ulang. Kalau buku tuh tidak menawarkan informasi yang berulang-ulang, mhm, terstruktur dan setiap bab menawarkan yang berbeda. benar, Setiap judul menawarkan experience yang berbeda. mhm, Jadi kenapa aku suka buku karena setiap buku punya ceritanya masing-masing sih. dan Ya. theater of mind ya, Iya. yang Kalau akhirnya kalau lo kenapa? itu tadi sih memperkaya point of view karena dia tuh akhirnya bikin sebenarnya nggak salah ya kalau kita ngelihat gitu di, sosial media soal, career life, soal kehidupan dan dia nawarin soal tips and share gimana set boundaries and everything. Tapi yang jadi concern-ku adalah mereka tuh nggak punya, konteks untuk itu. What is the set boundaries tuh kita harus tahu dulu nih Hmm. konteksnya apa, Hmm. what is the pro dan cons gitu. Kalau misalnya kamu nggak mau the hardship ya kamu jangan ngeluh kalau ternyata kamu nggak merasakan inner growth. Hmm. Terus di satu sisi juga kalau lebih mindful lah soal menjalani hidup gitu, Hmm. Dan yang kedua tuh mungkin ketika making big decisions itu tuh lebih langsung di dalam otak tuh langsung rewired gitu, "Oh, jadi ntar akan seperti ini nih impact-nya," gitu. Hmm. Nah itu akhirnya membuat gue ngerasa ya membaca buku tuh harus diupayakan ya. Jadi kalau orang bilang hobi terus, anytime baca buku, ya iya sih cuman kesininya itu hobi, kebutuhan tapi yang harus diupayain gitu loh, Hmm. Hmm. Karena akhirnya kalau gue keenakan gitu, akhirnya aduh seharian udah pengen leyeh-leyeh tidur gitu. Jadi Hmm. gue tetap walaupun, cuman 2, 3 lembar, gue harus tetap baca itu sebelum tidur. Jadi closing lagi nih ya Mhm, buat book nerds yang kayak kita mau bahas buku apa di season kita berikutnya, yes, kita welcome for your input mhm. dan semoga season 1 kita dari podcast kita berdua tuh bisa kasih impact dan insight untuk teman-teman yang sedang menjalankan kira-kira mungkin di season hidup yang mirip Iya. atau justru extremely different tapi punya POV yang berbeda. Atau curhat-curhat soal kerjaan juga mungkin kita bisa ngasih share-share tips sedikit ya, ya? Ya, Hints-hints. bener. Jadi kita tuh kayak we're here Menerima, for each other. Yeah, we're here for each other menerima and we're aja. looking forward untuk dengerin komen kamu juga. Mhm. Oke, so it's been so fun. Ah, Thank you so akhirnya. much for listening us. Bye, Bye. thank you.